Pada bagian terakhir chapter sebelumnya ditutup dengan Mokeer yang memberikan laporan bahwa zona aman barat daya mendapatkan serangan sampai akhirnya panggilan wanita tersebut terputus secara tiba-tiba. Lalu sebenarnya apakah yang terjadi pada saat itu? Untuk mengetahuinya kita akan beralih menuju zona aman barat daya pertama, atau tepatnya di markas utama grup Hanmo beberapa jam sebelum Mokeer menghubungi Yeu. Di sana Mozun bersama dengan kedua anaknya sedang melakukan pertemuan dengan Nona Hua yang kita tahu Nona Kacamata tersebut merupakan salah satu eksekutif zona timur yang bekerja sama dengan Yeu. Sama halnya dengan kedatangannya kali ini, Mozun merasa sangat yakin jika wanita tersebut pasti datang karena memiliki niatan tertentu dan itu masih berkaitan dengan seputar bisnis. Dan ya, Nona Hua pun membenarkannya karena niatannya sudah terbaca. Di sini wanita tersebut tidak akan bertele-tele lagi dan akan langsung memberitahukan tujuan datang ke sana. Karena zona barat daya saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain ingin bersilaturahmi, di sini wanita tersebut menginginkan kedua belah pihak menjalin kerjasama dan pertukaran yang lebih mendalam, dan tentunya itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal tersebut sudah pasti Mozun tidak akan memberikan penolakan. Beliau berharap agar keduanya bisa menjalin kerjasama dengan lebih baik lagi. Namun terdapat satu hal yang membuat Mozun merasa sangat resah, yakni keberadaan beberapa satelit yang baru-baru ini diluncurkan oleh zona timur. Satelit tersebut merupakan ancaman yang cukup besar bagi keberlangsungan zona barat daya. Untuk menghilangkan keresahan si pimpinan grup Hanmo, Nona Hua meminta agar Mozun tenang-tenang saja karena faktanya permintaan Victor si pembuat satelit yang menginginkan agar zona timur mengincar Yeu telah ditolak pada rapat para petinggi sebelumnya, sehingga kemungkinan besar dalam waktu-waktu dekat ini Victor takkan berani mengambil tindakan dan situasi dipastikan oleh si Nona akan tenang dalam beberapa waktu ke depan. Mendengar hal itu, Moki merasa sangat gembira karena Victor sekarang sedang tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal ketika orang tersebut menghubungi grup Hanmo demi mendapatkan keuntungan, sebelumnya Victor terlihat sangat arogan. Di luar dari pembahasan, Nona Hua bertanya kenapa Yeu tidak terlihat berada di sana. Mokeer pun menjawab jika saat ini Yeu sedang memiliki urusan pribadi yang harus ia lakukan, dan bila Nona Hua ingin menitipkan pesan, Mokeer akan menyampaikannya kepada Yeu nanti. Berjalan mendekat ke arah Mokeer, Nona Hua berkata jika sebelumnya ia sudah sempat mendengar kabar burung yang berisikan bahwa Mokeer ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bang MC. Dan karena sekarang keduanya sedang bertemu secara langsung, Nona Hua ingin mengetahui lebih lanjut memangnya sudah sejauh manakah hubungan Mokeer dengan Bang MC. Apakah keduanya sudah mabar? Obrolan di antara mereka pun terus berlanjut tanpa sadar jika saat ini Victor sedang memantau pergerakan mereka melalui satelit pemantau. Dari sini Victor mengetahui jika salah satu eksekutif zona timur ternyata sudah menjalin kerjasama dan mengambil manfaat dari zona barat daya. Namun ia tidak terlalu peduli dengan fakta tersebut. Yang lebih ia pedulikan ialah situasi railgun yang tengah dirinya persiapkan. Kata staf dari ruang pemantauan, untuk saat ini persiapan tembakan railgun telah mencapai angka 50%. Setelah mengetahuinya, Victor meminta kepada si staf untuk segera menembakkan railgun dengan alasan kalau mereka harus menguji seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh benda tersebut, melepaskan tembakan menuju target yang sudah ditetapkan. Tentu saja perkataan Victor membuat si staf merasa kebingungan, padahal sebelumnya para eksekutif sudah setuju untuk tidak membuat masalah kepada Yeu dalam waktu-waktu dekat ini. Victor sebelumnya juga sudah diomelin sama direktur zona timur, jadi bila dia tetap melakukan serangan, maka selanjutnya Victor akan kembali mendapatkan cercaan dari para eksekutif karena ia malah kembali membuat masalah. Dengan santai Victor berkata memang dalam rapat sebelumnya ia tidak diperbolehkan untuk membuat masalah lagi, tapi itu hanya untuk Yeu secara pribadi, namun tidak dengan wilayah zona aman barat daya. Tetap saja itu merupakan tindakan radikal, kata si staf yang tidak setuju dengan permintaan Victor. Mendapatkan tentangan dari bawahannya sendiri, Victor pun langsung ngomel-ngomel kepada bawahannya ini karena sudah berani mempertanyakan keputusannya. Tapi karena tindakan Victor jelas akan membuat masalah bertambah besar, di sini si staf memberanikan diri untuk menjawab jika ia tidak berani melakukan apa yang diminta oleh Victor. Merasa kesal, Victor pun langsung melempar si staf yang dianggap terlalu takut begitu saja, dan dia sendirilah yang akan melakukannya sendirian. Padahal Victor saat ini sangat ingin melenyapkan Yeu, namun karena Bang MC sedang tidak berada di zona aman, maka ia akan terlebih dahulu memusnahkan wilayahnya, membuat banyak korban yang berjatuhan terlebih lagi kepada para petinggi zona barat daya seperti Mozun, Moki, dan Mokeer. Dan dalam rencana penyerangan yang akan segera dijalankan, Victor juga akan mendapatkan bantuan dari sosok yang ia panggil dengan Black.
Sosok berjubah yang menutup separuh wajahnya dengan menggunakan topeng. Si Black ini merupakan pria berlevel 280 yang berasal dari tim Black Legion. Black yang sangat percaya diri meminta Victor agar tidak terlalu khawatir dalam penyerangan kali ini, sebab ia takkan melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kelompok pembunuh yang sebelumnya dikirim oleh Victor. Dan dalam penyerangan tersebut, Black akan dikerahkan untuk melakukan serangan darat. Setelah melakukan persiapan, Victor kemudian mengaktifkan tembakan railgun, di mana sebuah tembakan besar akan segera dilepaskan menuju zona barat daya pertama dalam hitung mundur waktu 10 detik. Hitung mundur pun terjadi, dan serangan lanjutan yang direncanakan oleh Victor sama sekali tidak diketahui oleh zona barat daya. Sebuah serangan yang akan menghancurkan banyak orang-orang yang tak bersalah, seperti warga sipil yang tak tahu apa-apa yang di malam itu sedang melakukan aktivitas harian mereka, seperti orang-orang yang sedang berada di tengah kemacetan dalam perjalanan pulang setelah bekerja seharian. Serta anak-anak yang sedang bermain pun sama sekali tidak mengetahui jika mereka sedang dijadikan target sasaran pembunuhan. Tepat ketika Mozun dan Nona Hua mencapai kesepakatan dalam kerjasama yang mereka bentuk, di saat itulah Victor di tempat lain menunjukkan wajah jahat sambil berkata, "Mati." Sebab hitung mundur telah selesai dan energi dari railgun kini sudah selesai terisi. Sebuah tembakan yang tertargetkan langsung ke arah zona barat daya pertama. Tembakan railgun dari atas langit yang disebut dengan Hermes pun terlepas dengan kecepatan tinggi menuju zona barat daya. Sebuah serangan cepat mendadak berskala besar yang datang dan menutupi pandangan mata semua orang yang melihatnya. Itu pun kemudian mendarat, menciptakan ledakan besar di area pusat kota dan terus merambat ke sekitarnya. Orang-orang biasa sudah pasti takkan mungkin bisa menghindar dari serangan skala besar yang muncul seperti ini. Efek dari ledakan besar yang terjadi bahkan bisa disaksikan secara langsung oleh si Jambul yang padahal kini sedang berada jauh di luar zona aman. Bersama dengan itu, Kanki dan Pak Tua Reyes membagikan kabar gawat. Kanki memberitahukan bahwa saat ini sejumlah besar pasukan musuh bersenjata lengkap sudah muncul di area zona barat daya kedua. Mereka bergerak dengan sangat terorganisir, mengerahkan serangan darat dan serangan udara. Namun angkatan udara milik musuh kini sudah melewati zona barat daya kedua dan saat ini sedang bergerak langsung menuju zona pertama. Sementara Patua Reyes memberitahukan jika sekarang sistem pertahanan di zona aman pertama mati karena terkena efek dari ledakan serangan musuh. Jelas ini merupakan serangan yang terencana dengan sangat baik. Jambul meminta Pak Tua Reyes untuk mencari cara memperbaiki sistem pertahanan secepat mungkin, sedangkan Kanki diminta untuk mengirim seseorang dan menghubungi markas pusat. Jambul ingin mengetahui kabar terkait dengan orang-orang penting yang tinggal di zona barat daya pertama. Apakah mereka baik-baik saja ataukah tidak? Ketika sistem pertahanan zona pertama berhasil dilumpuhkan, dari arah kejauhan nampak terlihat angkatan udara yang sedang terbang dengan cepat menuju lokasi. Mereka semua diperintahkan oleh Victor untuk segera menduduki wilayah zona aman tersebut dan menghabisi semua orang yang mereka lihat tanpa pandang bulu. Mereka benar-benar tidak berkeprimanusiaan. Memang benar-benar mereka ini. Karena dalam perang mereka juga ikut melibatkan warga sipil. Zona aman kedua sendiri diserahkan oleh para pasukan darat yang sudah tiba di sana. Itulah mengapa angkatan udara seperti mereka bisa dengan tenang menyerang zona pertama. Beberapa dari mereka sudah tidak sabar ingin melihat secara langsung kondisi Mozun, sang pemimpin Hanmo. Jika beliau masih hidup, maka mereka bisa menghabisinya secara pribadi. Hanya demi mendapatkan pujian dari Victor. Mereka juga berharap kalau Moker masih hidup, karena orang-orang rendahan seperti mereka ini sangat ingin bermain-main dengan si Nona, melakukan bang-bang. Namun sebelum bisa melakukannya, beberapa dari angkatan udara terlebih dahulu bang ketika mereka menerima serangan tebasan jarak jauh yang dilepaskan oleh kedua Mogong Jiwang Chuan bersama dengan anggotanya yang masih selamat dari ledakan yang menyebabkan sekitar area berubah menjadi reruntuhan. Jiwang Chuan benar-benar tidak menyangka kalau zona timur melakukan serangan segila seperti ini. Sementara mereka akan menghancurkan pasukan udara musuh, Wan Hao di sini diminta oleh Ketua Ji untuk segera pergi menyelamatkan Moker dan yang lainnya. Dan pertarungan di garis depan zona pertama pun terus berlanjut. Sementara itu, Wan Hao yang mendapatkan titik koordinat para petinggi mengangkat sebuah reruntuhan besar yang telah menimpa mereka. Dan nasib baik karena mereka semua masih selamat berkat bantuan Nona Hua yang sempat mengaktifkan artefak pertahanan. Jika respon si Nona terlambat sedikit saja, sudah pasti mereka juga akan menjadi korban dari serangan besar tersebut. Setelah mengeluarkan orang-orang penting dari reruntuhan, di sini Mozun bertanya terkait dengan siapakah dalang yang telah melakukan hal segila ini. Lalu bagaimanakah dengan situasi saat itu? Wan Hao memberikan laporan bahwa markas utama kini sudah hancur total, sedangkan dampak kerusakan di sekitar kota masih belum jelas. Dan musuhnya bisa dipastikan berasal dari zona timur, dan sekarang tim Mogong sedang bertarung di garis depan melawan mereka.
Dari semua orang yang ada di zona timur, Nona Hua sangat yakin jika ini semua pasti merupakan ulah Victor. Si Nona merasa jika ia sudah benar-benar meremehkan Victor yang nyatanya masih berani membuat masalah dan melakukan hal segila ini dengan menciptakan senjata penghancur yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Nampaknya ia tidak akan berhenti melakukan serangan sebelum berhasil menghabisi seluruh eksekutif zona barat daya seperti Mozun dan juga yang lainnya. Di samping itu, Nona Mo juga baru mendapatkan kabar dari Kanki yang melaporkan bahwa saat ini serangan darat sedang ditahan oleh zona aman kedua, namun serangan udara berhasil menembusnya. Ini merupakan situasi yang sangat buruk karena bisa saja musuh kembali melepaskan serangan dari langit. Dalam perkara tersebut, Nona Mo Keur juga sudah menghubungi Yeu, jadi sekarang yang perlu mereka lakukan ialah bertahan sebisa mungkin sampai Yeu kembali. Sayang sekali, tapi kau tidak memiliki kesempatan untuk menunggunya, kata Black yang tiba-tiba muncul dan menikam Mo Keur sampai tembus dari belakang. Setelah melancarkan serangan gerilya yang membuat Mo Keur tak sadarkan diri, Black langsung mundur beberapa langkah ke belakang untuk mempersiapkan serangan lanjutan di saat semua orang masih belum siap. Situasi juga semakin bertambah buruk ketika mulai bermunculan Black lainnya berlevel 280 yang melakukan kepungan. Harapan untuk bisa menang dalam situasi tersebut sangat kecil karena saat ini yang bisa bertarung hanyalah Wan Hao saja. Kelompok penyerang yang misterius juga sangat aneh karena selain memiliki level yang sama, mereka juga memiliki nama yang serupa. Namun sebelum situasi semakin bertambah rumit, di saat itulah dari arah udara terlepaskan rentetan tembakan yang tertargetkan kepada para Black. Serangan dari udara tersebut seketika membuyarkan formasi pengepungan lawan yang kali ini dipaksa untuk menghindari setiap tembakan yang datang ke arah mereka. Rentetan tembakan yang muncul sendiri berasal dari sebuah pesawat yang tidak lain tidak bukan itu dikendari oleh Bang MC yang akhir kini sudah tiba di TKP. Sambil marah-marah, Yeo berkata kalau dia takkan pernah memaafkan orang-orang yang telah menyebabkan zona aman barat daya dibuat hancur seperti ini. Serangan tak pandang bulu tidak berperasaan karena telah memakan banyak korban yang seharusnya tidak terlibat. Memandang ke arah pesawat yang datang, dua sosok Black tidak mengira jika mereka akan dipertemukan secara langsung dengan orang yang dianggap menjadi ancaman besar bagi zona timur. Orang yang selalu dirumorkan sebagai sosok yang menjadi fondasi kekuatan saat ini bagi wilayah zona barat daya. Tapi mereka tidak takut dan justru ini merupakan momen yang pas untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang seberapa kuatkah Yeo ini. Memulai serangan, dua Black menggunakan cambuk dengan kekuatan petir untuk mengacaukan laju pesawat yang saat itu sedang terbang cukup rendah di udara. Tapi sangat aneh karena sebelum cambuk-cambuk tersebut berhasil menjerat pesawat, tiba-tiba saja pesawatnya lenyap dan berubah menjadi api gelap menuju ke arah para Black. Dengan pergerakan yang cukup cepat dalam serangan balik yang terjadi, keduanya bisa dengan cukup mudah menghindari serangan api gelap tersebut. Tapi ternyata itu cuma sebagai pengalian saja. Karena ketika keduanya menghindar, Yeo yang mengaktifkan akun Raja Qian menggunakan lengan Demonic Flame untuk mencokot kedua wajah orang tersebut dan kemudian meremukannya tanpa ampun. Serangan dari Yeo juga masih belum berhenti sampai di situ saja. Sambil mempersiapkan sebuah tinju berlapiskan kekuatan api gelap, Yeo di sini meminta Wan Hao untuk segera membawa yang lainnya menuju tempat yang aman. Dan karena semua fokus Black kini sedang teralihkan kepada Yeo sepenuhnya, Wan Hao dan yang lainnya pun berhasil mendapatkan kesempatan kabur dari formasi pengepungan lawan. Prioritas utama dalam situasi saat ini menurut Wan Hao ialah menyelamatkan Nona Mo Keur. Jadi dia akan membawa Mo Keur menuju ruang perawatan sementara musuh di tempat tersebut akan diserahkan kepada Yeo. Sementara yang lain bergerak menjauh dari lokasi pertarungan, Yeo terlihat sudah melepaskan tinju apinya menuju permukaan tanah, menyebabkan ledakan yang cukup besar dan mendalam. Kelompok Black juga tidak bisa menghindari serangan Yeo sepenuhnya. Pijakan yang jadi tempat di mana Yeo mendaratkan tinju apinya terlihat berubah menjadi lubang berbentuk wajan. Kekuatan ledakan yang baru saja Yeo tunjukkan ia rasa seharusnya sudah cukup untuk membunuh sosok petarung yang kuat. Tapi sepertinya pertarungan masih belum selesai sepenuhnya karena para Black ternyata masih hidup. Walaupun health mereka tinggal 1-2% saja, para Black ini terlihat masih bisa berdiri dengan tegas. Para Black lebih mirip seperti doppelganger menurut Yeo karena setiap dari mereka memiliki informasi yang sama persis. Karena merasa penasaran di sini Yeo bertanya sebenarnya makhluk seperti apakah Black ini? Karena jelas mereka semua bukan hanya sekedar doppelganger biasa. Salah seorang perwakilan dari para Black kemudian berkata bahwa mereka semua merupakan satu kesatuan yang disebut dengan Black Legion, di mana Black Legion ini selalu mencari tempat pemakaman untuk bisa dimakamkan dengan baik. Ia juga bertanya apakah Yeo bisa memberikan kematian yang sebenarnya kepada mereka semua. Sambil mengaktifkan Lord of the Star, Yeo berkata bahwa dirinya merasa heran sekaligus tertarik dengan Black Legion.
Karena sangat berbeda dengan musuh-musuh yang selama ini Yeo kenal, banyak dari mereka yang menyebut diri sebagai sosok abadi, tapi Black Legion ini malah minta diantar ke pemakaman. Ya, entah apapun tujuan musuh, Yeo di sini akan memenuhi permintaan musuhnya. Dan cerot, tanpa berlama-lama Yeo langsung menembus tubuh salah seorang Black dengan menggunakan sebilah pedang, mengirimnya menuju akhirat sesuai dengan permintaan yang diajukan. Rasa sakit ini begitu nyata dan mendalam. Sudah lama aku tidak merasakannya. Kau memang orang yang sudah selama ini kami cari-cari. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dan tenang saja, kita akan segera bertemu lagi di lain waktu, kata si Black yang dihabisi oleh Yeo. Dan bersama dengan itu para kelompok Black yang lainnya pun ikut menghilang lenyap dari pandangan. Yeo sama sekali tidak merasakan aura milik lawan yang menunjukkan jika mereka semua sudah benar-benar hilang dari sekitar sana. Pertarungan singkat yang terjadi kali ini juga membuat Yeo bertanya-tanya sebenarnya siapakah Black Legion ini. Lalu apakah maksud dari kalimat terakhir yang ia sampaikan? Selanjutnya kita akan dialihkan menuju tembok pertahanan zona aman kedua barat daya dengan terlihatnya adu baku tembak sengit yang terjadi di antara pihak jagoan dan pihak lawan. Di atas tembok terlihat ada Pak Tua Reyes yang tengah memberikan komando kepada para pasukan agar mereka secara bergantian melepaskan tembakan dan jangan sampai tembakan yang dilancarkan berhenti 1 detik saja. Itu semua demi mencegah agar para pasukan darat musuh tidak sampai mendekat. Sementara di pihak musuh terlihat sang komando penyerang yang namanya tidak disebutkan karena tidak terlalu penting juga. Dan di sini dia merasa sangat pede bisa menghancurkan tembok pertahanan zona barat daya. Terlebih lagi di sini ia bisa fokus menyerang tembok pertahanan karena mereka mendapatkan bantuan dari Black Legion, di mana dalam pengepungan tersebut Black Legion bertugas untuk melawan para petarung yang kuat. Para petarung kuat yang dimaksudkan di sini ialah Xiao Chen, Xiulu Hienhuan dan Kiki yang harus disibukkan oleh kelompok Black Legion. Di tengah-tengah pertarungan Xiao Chen berkata jika dia sedikit mengenal mereka yang disebut dengan Black Legion ini. Mereka dikatakan sebagai salah satu kartu traf yang dimiliki oleh zona timur. Sekumpulan orang aneh yang ketika bertarung mereka tak memiliki emosi seperti sedang bertarung dengan mayat. Kekuatan mereka juga sama-sama kuat. Dan setelah sebentar membenturkan serangan, Kiki bisa merasakan meskipun musuh sangat datar, tapi mereka memiliki kebencian yang sangat besar jauh di dalam diri mereka. Ya, apapun bentuk musuh yang sekarang sedang dihadapi, bagi Hienhuan satu hal yang pasti, di mana mereka harus bertarung sekuat hati sebab Yeo sudah mempercayakan keamanan di tempat ini kepada mereka. Jadi mereka tidak boleh sampai kalah. Tak berselang lama di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Black Legion yang sedang dihadapi oleh tim Yeo pun menghilang begitu saja. Xiao Chen yakin pasti Yeo yang sudah melakukannya. Dan sepertinya pertarungan di tempat tersebut juga akan segera berakhir. Karena dari udara nampak terlihat kilauan cahaya yang mendekat dengan cepat. Hal itu tidak disadari oleh ketua komando pasukan darat yang masih sibuk kebingungan karena tiba-tiba Black Legion malah memilih untuk mundur dari pertarungan. Niat hati ingin memberikan laporan kepada Victor, tapi sebelum sempat melakukannya, mobil tank yang dikendarai oleh pria tersebut hancur terkena serangan tubrukan api gelap dari atas udara yang mendarat di tengah-tengah pasukan musuh, menghempaskan sebagian kendaraan lawan. Dan dia, itulah Yeo yang baru saja tiba dan tanpa berlama-lama berniat untuk menghabisi musuh dalam waktu yang singkat. Yeo mengangkat satu tangannya mempersiapkan serangan berskala besar berikut dengan terlihatnya api gelap yang perlahan mulai terbentuk di udara. Setelah kekuatannya terkumpul, Yeo selanjutnya melepaskan gelombang api gelap ke sekelilingnya. Gelombang api yang tercipta sama sekali tak melewatkan satupun musuh atau menyisakan musuh yang di sini harus terbakar tanpa sisa bersama dengan kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan. Bang Yeo kembali menunjukkan betapa superiornya dia sebagai MC. Dia bisa dengan mudahnya melebas musuh hanya dengan satu kali gerakan saja. Ya mau gimana lagi? Selain MC, Yeo ini kan sebenarnya raja terakhir di cerita ini teman-teman. Kalau raja terakhir kita mati, cerita pun tamat. Ya semoga saja nanti ada yang bisa ngalahin si raja terakhir ini teman-teman. Loh kok gitu sih bang? Setelah berakhirnya pertempuran, Hienhuan mendekati Yeo untuk menanyakan situasi saat ini. Ia bertanya apakah zona pertama dalam keadaan aman, sebab Yeo dengan cepat langsung beralih ke tempat ini. Seketika Hienhuan pun dibuat terkejut karena nyatanya selain zona aman kini mengalami kerusakan parah, ada satu hal lain lagi yang begitu mengkhawatirkan, yaitu kondisi Mo Ke-er. Kita beralih ke sebuah ruang tempat di mana Nona Mo mendapatkan perawatan. Di dalam inkubator, si Nona terlihat dalam kondisi memejamkan matanya. Tanda-tanda kehidupannya juga sudah tak lagi terasa, menunjukkan apabila dia kini sudah tiada. Setelah menjalankan berbagai macam metode penanganan seperti halnya memberikan potion pemulihan tingkat tinggi sekalipun, hingga saat ini sang dokter masih belum bisa membuat Mo Ke-er terbangun. Memang sangat disayangkan, tapi Pak Dokter harus mengatakan bahwa Mo Ke-er kini sudah tak lagi bisa terselamatkan. Sebagai sosok ayah yang penyayang, kematian seorang anak pastinya menjadi sebuah pukulan yang sangat telak bagi Mo Zun.
Sambil menatap ke arah Moke, Yin Huan yang di sini harus melihat kematian sang nona tak lagi bisa berkata apa-apa. Ia baru saja kehilangan sosok nona yang selama ini sangat ia hormati. Keduanya juga memiliki cukup banyak histori karena sudah kenal dari masa kanak-kanak. Di sisinya Yeo merasa jika ini semua salahnya, sebab ketika Yeo pergi mencari Mue, dia malah meremehkan tingkat kegilaan orang-orang dari zona timur yang sangat berani melakukan serangan besar seperti ini. Sementara Mojun depresi dan hampir tak kuat berdiri dengan benar, Moki berkata jika ini semua bukan kesalahan Yeo. Kejadian yang terjadi kali ini juga disebabkan karena mereka semua selama ini sudah terlalu bergantung kepada Bang MC. Dan karena sebelumnya Moki juga ikut melakukan provokasi kepada Victor, justru ia merasa kalau kematian sang adik merupakan ulahnya yang tidak bisa bertindak secara rasional, dan hasilnya malah Moke yang harus terbunuh. Tegarlah, sekarang bukan saatnya untuk berputus asa karena masih terdapat cara untuk bisa menyelamatkan Moke, kata Yeo. Kata-kata yang sulit untuk bisa dipercaya memang oleh Moki karena sudah jelas-jelas Ger itu sekarang sudah mati. Menjelaskannya lebih lanjut, Yeo mengeluarkan sebuah gulungan dan itu berisikan tata cara membuat potion dewa kebangkitan. Untuk sekarang Yeo sudah memiliki beberapa bahan yang diperlukan untuk bisa membuat potion tersebut, dan kini hanya tinggal 2 sisa bahan lagi yang harus didapatkan. Potion kebangkitan mungkin akan menjadi harapan terakhir bagi mereka bila ingin kembali membangkitkan si nona. Dan dengan tegas Yeo pun berkata jika ia pasti akan segera menyelamatkan Ke.